rajian oh in lam tujirni faman yujiru mukai nadaitu bismika ya ilahi rajian oh in lam tujirni faman yujiru mukai wa himaka abghi ya ilahi rajian oh wa himaka abghi ya ilahi rajian oh minka ridha minka ridha minka ridha minka ridha minka ridha fajud biwalai ربك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdhali ta'at wa iktisabi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'd subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini cerah ya. Cerah beneran enggak ini? Oh, cerah beneran. Iya, karena kalau malam kan hanya bisa dilihat cerah dan tidaknya kalau ada bintang. Nah, dari sini nggak bisa ngelihat bintang. Cuman ada Pak Royo, Pak Suroyo itu artinya juga bintang. Jadi cukuplah dengan kehadiran Pak Suroyo itu malam hari ini menjadi pertanda bahwa ini malam yang cerah seperti itu. Ini meskipun pada malam-malam sebelumnya selalu mendung bahkan hujan, alhamdulillah malam ini cerah. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Kemarin kita membahas tentang tingkatan-tingkatan iman ya. Ada tingkatan-tingkatan iman. Yang pertama adalah yakin atau iman taklid. Yang kedua adalah imanu ilmin atau ilmul yakin. Yang ketiga adalah haqqul yakin. Yang ketiga itu apa? Ainul yakin ya. Yang keempat haqqul yakin. Yang kelima iman hakikat ya.
Ini tingkatan-tingkatan iman atau marotibul iman atau level atau derajat keimanan. Nah, kita ini derajat keimanannya paling ada di level 1 atau paling maksimal 2 ya. Sampai level 3, 4 apalagi sampai 5, wah itu udah makomnya min auliya'illahi ta'ala ya, makomnya para wali ya. Jadi kalau bicara analogi level 1 itu iman taklid, iman yang ngikut apa kata orang. Kalau saya analogikan, kita misalnya mau sowan ketemu kiai, kita tanya kepada orang, pada si fulan misalnya, Pak Kiai ada di dalam atau tidak, Pak Kiai ada di rumah atau tidak. Kemudian si fulan menjawab ada, dan kita percaya kepada pernyataan fulan bahwasanya sang kiai ada di rumah. Itu kepercayaan kita berdasarkan katanya, kata si fulan ya. Kita belum melihat langsung, belum melihat sendiri, masih jauh dari melihat sendiri, baru kata si fulan. Tapi kita sudah percaya. Sama demikian kita iman kepada Allah, baru katanya-katanya, kan kita demikian tuh, baru katanya-katanya doang. Nah, tapi kita percaya karena yang mengatakan itu adalah orang yang menurut kita bisa dipercaya. Nah, makanya kita percaya. Ini makanya pentingnya kita mencari apa namanya, seseorang yang benar-benar kita bisa jadikan, kalau orang Jawa bilang gandolan. Apa gandolan itu berarti? Rujukan. Bahwasanya apa yang mereka katakan itu adalah suatu kebenaran, sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan katanya-katanya itu, karena kita yakin yang mengatakan itu adalah orang yang memang benar-benar bisa dipercaya dan punya kemampuan untuk mengetahui tanda-tanda keberadaan Allah. Nah, cuman makom kita masih katanya-katanya. Level yang kedua adalah ilmu yakin atau ilmanu bi'ilmin. Ada sedikit pengetahuan yang kita miliki tentang keberadaan Allah. Dalam analogi yang tadi, misalnya kita kalau level pertama kita baru tahu bahwasanya kiai ada di rumah berdasarkan kata orang, kita sudah mendekat kepada rumah kiai dan melihat tanda-tandanya. Apa tandanya? Misalnya sandalnya ada. Itu sandal yang biasa dipakai kiai, itu ada kayaknya depan rumah. Berarti kemungkinan besar kiai ada di rumah. Tapi kita belum tahu. Oh, motornya ada. Oh, motornya PCX warna putih. Berarti Bang Aji ada di rumah. Ya. Mobilnya apa? R3 ya, ada di rumah. Berarti Bang Beno belum tentu ada juga kan? Kalau Pak Jero ada di rumah, berarti Pak Ade ada di rumah. Biasanya seperti itu, tanda-tanda ya, tapi kita belum melihat. Itu pengetahuan kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, keimanan kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Ilmu itu kan pengetahuan, tanda-tanda pengetahuan yang kita miliki. Nah, pada makom yang ketiga, derajat yang ketiga ini udah derajat yang lebih tinggi lagi. Kita udah nyampe depan rumahnya kiai, sudah uluk salam assalamualaikum, kemudian sudah mendengar jawaban waalaikumsalam dari dalam, dan kita yakin itu adalah suaranya sang kiai. Nah, berarti keyakinan kita sudah ainul yakin, itu sudah luar biasa, sudah semakin mantap karena sudah ada interaksi secara langsung dengan kiai. Nah, kalau dengan Allah kan bukan orang sembarangan yang bisa interaksi demikian dengan Allah. Ya, makom kita nggak bisa, paling cuma bisa ngelihat tanda-tanda tuh, oh ya Allah itu ada karena ada tandanya. Makom kita paling sampai di situ, tapi bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah itu sudah di luar makom kita. Tapi analoginya yang mudah seperti tadi, sudah berinteraksi dengan kiai, level ketiga tahu bahwasanya memang ada kiai di dalam rumah. Nah, makom yang keempat yang lebih tinggi lagi itu hakul yakin. Kita sudah dipanggil, cung masuk ke dalam.
Nah, karena santri kan nggak boleh selonang-selonong masuk rumah kiai. Kalau nggak dipanggil ya nggak berani masuk. Ya, apalagi kalau santri-santri pesantren itu kadang-kadang ngetok pintu aja nggak berani. Jangan kalau ngelihat santri-santri Krapia Jogja atau santri-santri di tempat pondok-pondok gede, pondok-pondok tua, pondok-pondok salaf itu, santri kalau mau sowan kiai itu hanya duduk saja di depan pintu rumah dalam kiai itu, duduk sampai kemudian kiainya membuka pintu, ada orang di depan, nah itu baru kemudian berani. Kalau udah dipersilahkan masuk baru berani masuk. Itu ngetok pintunya aja nggak berani, saking takzimnya ya. Bukan apa-apa, saking takzimnya. Itu memang akhlak ya, itu bagian dari akhlakul karimah ya. Kalau kita kan selonang-selonong udah biasa ya. Kalau santri itu sampai segitunya, nggak berani, ngetok pintunya saja tidak berani, jadi nungguin aja ya. Jadi kalau nungguin dari jam 7 pagi kemudian dilalah orang dalam kiainya atau buyainya itu nggak keluar-keluar, entah di dalam lagi istirahat atau apa ya, sampai jam 10 ya nungguin sampai jam 10, duduk aja bersimpuh di depan rumahnya. Nah itu yang dulu-dulu seperti itu, nggak tahu sampai sekarang juga kayaknya masih kalau di pondok-pondok salaf itu. Nah kalau sudah berinteraksi berarti sudah ainul yakin, sudah mantap itu keyakinannya, sudah hakul yakin. Nah begitu sudah berhadap-hadapan dengan sang kiai, ya itu sudah makom yang paling tinggi, sudah tidak butuh lagi orang lain, sudah tidak melihat lagi orang lain karena sudah berhadapan-hadapan. Dan setiap makom yang di atasnya pasti menafikan makom yang di bawahnya. Ketika makom paling rendah ya, makom taklid tadi katanya ada Allah tapi kita percaya, begitu naik ke makom selanjutnya kita sudah melihat tanda, maka taklid tadi sudah nggak berlaku. Sama ketika kita sudah dibilangin ada kiai di dalam rumah, kita datang, kita ngelihat ada sandalnya, ada motornya, ada mobilnya, maka makom yang pertama tadi, yang katanya tadi sudah tidak berlaku buat kita, sudah naik soalnya level kita. Begitupun ketika kita sudah mendengar suaranya kiai, ya, tanda-tandanya lebih kuat, maka tanda-tanda yang pertama tadi sudah nggak kita butuhkan, karena sudah tidak kita perlukan lagi hal semacam itu. Apalagi ketika sudah berhadapan langsung dengan Allah, berhadapan langsung dengan kiai, maka hal-hal di luar Allah sudah tidak kita butuhkan lagi ya, tanda-tanda itu sudah tidak kita butuhkan lagi. Hal-hal di luar sang kiai tadi, sandalnya, katanya ya, mobilnya, suaranya sudah nggak perlu, karena sudah ada di depan kita, sudah makjegagik ya, makjelek di depan kita. Jadi tanda-tanda ini sudah tidak kita butuhkan lagi. Itu makom yang paling tinggi ya. Ya, kalau sudah apalagi sudah menyatu dengan Allah, sudah fana makomnya, itu makom yang paling tinggi. Nah itu cuman sekedar pembahasan, karena pada faktualnya kita semua ya susah untuk mencapai makom yang demikian, karena tiga makom yang terakhir itu dikatakan dalam kitab Kasifatu saja kemarin, wa amat thalathatul akhiru fa'ulumun rabbaniyatun yakhussu biha may yasha'u min ibadihi ya. Ini ilmu yang sifatnya robbaniyah, yang Allah khususnya hanya bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki saja ya. Artinya kita berusaha sebesar apapun, sekuat apapun, semaksimal apapun untuk mencapai makom tersebut, kalau Allah belum menghendaki ya tidak akan capek ya. Ya sudah, sampai makom kedua paling pol ya. Makom ketiganya itu hidayah, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita, masuk kepada iman kepada Allah. Namun sebelumnya mari kita berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk guru-guru kita, para kiai, para ustadz, para habaib, para ulama, pimpinan pondok pesantren Nusantara, khususnya penyusun kitab ini, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wal intifa' wal istifadah
wal intifa wal ifada wal istifada wa du'a ila huda wa tilatul khair wa ibtigha'an wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa tawbihi wal fatih ila mu'allif hadzal kitab Syekh Salim wa al-Thawri wa Syekh Abu al-Bantani wa ila hadrati man 'allamana wa syekhana wa jamil ulama al-awliya wa syuhada was salihin ila hadrana bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa matana bi asrarihi wa a'ada 'alaina barakati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha, yang pertama dari arkanul iman itu antu'mina billahi, beriman billahi kepada Allah, bi anta taqida dengan meyakini atau menekadkan alat tafsili atas hal-hal yang terperinci, annallaha ta'ala bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maujudun, wujud, qadimun, terdahulu, baqin, langgeng ya, atau kekal, mukhalifun yang berbeda, lil hawadisi terhadap makhluk-makhluknya, mustaghnin yang semugih, an kulli syai'in dari segala sesuatu, wahidun yang esa, qadirun yang kuasa, muridun yang maha berkehendak, alimun yang maha mengetahui, hayyun yang maha hidup, sami'un yang maha mendengar, basirun yang maha melihat, mutakallimun maha berbicara. Jadi iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu di hati kita harus meyakini detailnya atau keterperinciannya, bahwasanya Allah itu punya sifat-sifat tadi, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi ya, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayyan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu kalau mau lengkap ya. Dalam kitab Aqidatul Awam anak-anak sudah diajarkan ini. Di madrasah ini sifat wajib Allah yang 20 ini kelas 3. Di madrasah Radatul Jannah kita ini kelas 3 ya. Sudah diajarkan, sudah dikenalkan, bukan diajarkan, dikenalkan. Kalau pelajarannya baru kelas 5 ya, kelas 5 Aqidul Awam. Tapi kalau sifat wujud, sifat wajib itu dikenalkan kepada anak-anak madrasah kelas 3. Jadi kalau anak-anak bapak ada yang ikut madrasah di sore hari itu, kalau ada yang kelas 3 pasti hafal ini ya. Pasti hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi ya. Nah kalau anaknya hafal, mestinya bapaknya, orang tuanya atau ibunya juga harusnya lebih hafal ya. Jangan sampai kalah sama anaknya ya. Kalau belum hafal, minta tolong anaknya ngajarin ya, minta tolong anaknya ngajar loh, karena ini penting ya. Penting sebagai wujud keimanan kita kepada Allah. Jadi iman kita kepada Allah tidak hanya sekedar berkata saya beriman kepada Allah, tidak. Tapi bi anta taqida ala tafsil, harus diyakini secara terperinci tadi tentang sifat-sifat Allah yang 20 itu. Ya. Sifat wajib Allah yang 20 harus tahu, ditambah lagi sifat mukhal Allah yang 20 juga harus tahu. Sifat jaiz Allah yang 1 juga harus tahu ya. Itu baru Allah. Nanti ada sifatnya Rasulullah, sifat wajibnya ada 4, sifat muhalnya ada 4, sifat jaiznya ada 1. Jadi di total semuanya itu ada 50 ya. Itu namanya akidah 50 ya. Ini
kita sebagai umat Islam harus tahu, Pak. Ini gampang mengapalinya. Ada lagunya soalnya di Aqidatul Awam itu. Nanti kalau kelas 5, kelas 6 punya kitabnya itu Aqidatul Awam. Ya, madrasah di anak-anak madrasah Radul Jannah kelas 5 kelas 6 punya kitabnya, ya. Atau kalau sekedar sifat wajib yang wujud kidambako itu di YouTube banyak, ya. Tinggal didengarkan saja, itu lagunya bervariasi. Nah, karena bagi kita harus tahu sifat-sifat yang demikian ini. Wa 'alal ijmali, dan juga secara global, ya, keyakinan kita harus secara global. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah itu kamalatin, sifat-sifat yang sempurna, la tatanaha, yang tidak ada batas. Jadi secara umum, secara global kita meyakini bahwasanya Allah itu sempurna tanpa ada batasnya. Secara terperinci kita mengetahui sifat-sifat wajib, muhal, dan seterusnya. Nah, jadi dua hal itu harus kita ketahui. Nah, ini mujmal dan tafsil, ya. Ijmal dan tafsil. Ijmal itu artinya global, tafsil itu terperinci. Ini penjelasan ijmal dan tafsil sudah pernah saya sampaikan pada saat menjelaskan tentang zikir, ya. Zikir itu kepada Allah tidak ada faidahnya kalau kita tidak mengetahui maknanya. Meskipun makna itu secara global, tidak perlu secara tafsil, nggak perlu secara terperinci, nggak perlu. Yang penting ijmal saja tahu. Ijmal itu maksudnya apa? Cukup tahu artinya juga nggak apa-apa. Misalnya kita berzikir Subhanallah, artinya apa Subhanallah? Maha suci Allah. Udah cukup demikian juga nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan Allah. Itu cukup demikian, tidak perlu terperinci, ya. Yang penting tahu makna secara ijmali, secara globalnya tahu. Nah, sama demikian iman kepada Allah. Bahkan iman kepada Allah tidak hanya ijmal tapi tafsilnya juga, ya. Ijmalnya meyakini bahwasanya Allah merupakan zat yang paling sempurna yang tidak ada batas kesempurnaannya. Secara tafsili kita juga meyakini Allah melalui sifat-sifatnya tadi, baik sifat wajib maupun sifat mukhal maupun sifat jaiznya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal maujudati, sesungguhnya segala sesuatu yang wujud, binisbati, dengan dinisbatkan, lil istighnai. Ini yang bawa kitab udah ketemu belum ya? Kalau di kitab saya halaman 9 ya. Tentang iman kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal maujudati, sesungguhnya hal-hal yang wujud, binisbati, dengan dinisbatkan, li istighna, terhadap istighnanya, tidak butuhnya, anil mahalli, dari tempat, wal mukhassasi, dan yang ditentukan atau lokasi, wa adamihi, dan tidak adanya mukhal dan mukhassas, itu arba'atun, ada 4. Ini agak rumit saja memahaminya, ini tadi pusing ini, ya. Memahami tauhid kayak gini agak susah. Lebih enak nanti kalau sudah masuk pembahasan fikih, pemahamannya gampang. Ini agak rumit memahaminya, ya. Saya baca aja, sampean pahamnya syukur, nggak paham juga kita sama-sama mumet. Termasuk sayanya juga mumet, ya. Al-awalu, yang pertama, ma, sesuatu, la yaftaqiru, yang tidak butuh, lahuma, atas, lahuma, kepada tempat dan lokasi, ma'an, secara bersamaan. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan hal yang ditentukan atau lokasinya. Dua-duanya tidak dibutuhkan. Siapa itu? Wahuwa, ya, adapun yang pertama tadi, man la yaftaqiru lahu ma'an, itu dzatullahi, zatnya Allah, ya. Zatnya Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh lokasi, tidak butuh apa-apa. Seperti itu, ya. Wasani, yang kedua, aksuhu, sebaliknya,
artinya dia butuh tempat, butuh yang ditentukan lokasinya. Siapa? Wahwa, yang kedua itu adalah sifatul hawadithi, sifatnya makhluk. Kita ini makhluk, manusia itu makhluk, binatang juga makhluk, ya. Tumbuhan juga makhluk, butuh tempat, ya. Butuh lokasi, butuh arah, ya. Butuh waktu dan lain sebagainya. Asalis yang ketiga, ma sesuatu yakumu yang tegak bimahallin dengan tempat, dunal mukhassasi, dunal mukhassisi selainnya mukhassis, wahwa bermula yang tiga itu, yaitu ma yakum mahallin dunal mukhassis, itu sifatul bari, sifatnya zat yang menciptakan, ya, sang pencipta. Ai alladzi, zat yakhluqu yang menciptakan, al khalqa pada makhluk, wa yudhiruhum dan menjelaskan, minal adami dari, wa yudhiru dan menjelaskan, hum pada makhluk, minal adami dari ketiadaan. Ar-rabi'u yang keempat, aksuhu sebaliknya, yaitu yakumul mukhassis dunal mahal, itu zatul makhlukoti, makhlukina zatnya para makhluk semuanya. Nggak usah dijelaskan, sayangnya juga susah ngejelasinnya, ya. Lanjut aja ya. Faidatun hadhi faidatun. Man barang siapa taroka yang meninggalkan arba'a kalimatin pada 4 kalimat, kamula maka menjadi sempurna apa imanhu imannya man. Ada 4 kalimat yang jika kita tinggalkan maka itu akan menjadi tanda kesempurnaan iman kita. Ada 4 kalimat. Apa itu 4 kalimat? Aina, satu kata aina. Aina itu artinya di mana. Kaifa, wa kaifa dan kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Wa mata dan yang ketiga mata. Mata itu artinya kapan, ya. Wa kam dan kam. Kam itu artinya berapa. Jadi 4 kalimat ini harus kita tinggalkan dalam konteksnya dengan Allah, dalam kaitannya dengan zatnya Allah. Maka jika kita bisa meninggalkan 4 pertanyaan ini, maka itu merupakan tanda kesempurnaan iman kita. Fa'in qala, maka seandainya ditanyakanlah kepada engkau, siapa qailun orang yang bertanya, ainallahu, di manakah Allah? Nah, ada yang nanya, aina di mana Allahu, Allah. Allah itu di mana? Kan kadang-kadang ada yang suka nanya kayak gitu tuh, ya. Apalagi orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Dan zaman sekarang orang ateis sudah semakin terang-terangan, ya. Sudah semakin percaya diri dengan keyakinan mereka. Ini fenomena yang apa ya? Menurut saya agak memprihatinkan, ya. Orang ateis terang-terangan. Itu di media sosial banyak. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada orang awam, aina Allah, di manakah Allah? Karena orang awam pasti bingung menjawabnya. Jadi sekarang saya kalau tanya dengan Allah di mana, sekarang jawabnya bagaimana? Jawabnya kan pasti ngambang, nggak jelas, ya. Nah, kita diajarkan nih oleh Syekh Nawawi Al-Bantani melalui kitab ini, jika ada orang yang bertanya aina Allah, aina di mana Allahu Allah, fajawabuhu, maka jawabnya laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Laisa, tidak ada Allah, fi makanin, di dalam tempat, wala yamurru, dan tidak melewati, alaihi, atas Allah, apa zamanun, zaman. Sederhananya, Allah tidak terikat tempat dan waktu, ya. Kalau makhluk itu ada keterikatan tempat, ada keterikatan waktu. Saya ada di sini tidak mungkin ada di bawah. Saya ada di sini tidak mungkin ada di saung.
Saya ada di sini tidak mungkin ada di masjid, karena ada keterikatan tempat. Ya, adanya di sini. Ya, kalau ditanya Kang Apip lagi di mana, lagi di rumah saya, nyari di rumahnya nggak bakal ketemu, karena terikat dengan tempat itu tadi. Pun demikian dengan waktu, kita ini terikat dengan waktu sekarang, waktu kemarin, waktu akan datang. Kita semua terikat dengan hal itu. Makanya kita yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah ada, nanti tidak ada lagi. Itu keterikatan kita dengan waktu. Tidak ada orang yang selama-lamanya ada. Ya. Zat yang wujud ini tidak ada, tidak mungkin selama-lamanya ada. Suatu saat pasti akan musnah. Ya. Karena ada keterikatan dengan waktu. Nah, Allah itu tidak terikat. Tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Ya. Kalau kita kan terikat. Nah, makanya jawaban kepada orang yang bertanya ainallahu, maka Allah tidak terikat tempat dan waktu. Atau jawaban kerennya kalau pakai bahasa Arab, laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Ya. Wa in qala, dan seandainya ditanyakan maka kepada engkau kaifallahu, kaifa bagaimana Allahu Allah, faqul maka katakanlah laisa kamitslihi syai'un. Ya, ini dalam Al-Qur'an ada laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un basir, kalau nggak salah demikian. Ya. Laisa, tidak ada kamitslihi serupanya, yang serupa dengan Allah, syai'un sesuatu. Allah tidak menyerupai apapun. Adanya Allah tuh kayak gimana sih? Ya. Allah itu tidak menyerupai apapun. Dia karena tidak menyerupai apapunnya tidak bisa digambarkan, tidak bisa dijelaskan secara kata-kata, karena yang bisa digambarkan maupun dijelaskan adalah sesuatu yang pernah kita ketahui atau sesuatu yang mirip dengan apa yang kita ketahui. Karena Allah tidak mirip dengan apapun yang kita ketahui, maka tidak bisa dikatakan bagaimana Allah untuk dijelaskan. Ya, jadi laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai dengan apapun. Wa in qala, dan seandainya ditanyakan laka kepada engkau mata Allahu, mata kapan Allah, faqul maka jawablah lahu kepadanya awalun bila ibtidain wa akhirun bila intihain. Allah itu awal tanpa permulaan dan akhir tanpa pungkasan. Pungkasan bahasa Indonesia apa? Ya akhir juga ya. Akhiran ya. Akhir tanpa akhiran kan nggak enak ya. Akhir tanpa pungkasan, ya kayak gitulah pokoknya, paham ya? Paham. Jadi Allah itu awal tanpa permulaan, akhir tanpa penutupan. Jadi ya nggak bisa dijelaskan juga kan bagaimana itu ya, nggak perlu dijelaskan, harus diimani aja udah. Ya. Wa in qala, dan seandainya ditanyakan laka kepada engkau qailun, orang yang bertanya kamillahu, berapa Allahu Allah, Allah itu ada berapa? Faqul maka katakanlah lahu kepadanya wahidun, Allah itu esa, la min qillatin, tidak karena sedikit ya, bukan satu karena sedikit, tidak, tapi memang karena satu-satunya ya. Qul, katakanlah Muhammad, huwa, ya Allah itu Allahu ahad. Qul huwallahu ahad, huwa itu Allahu, Allah ahadun esa. Jadi Allah itu esa, satu-satunya ya. The only one, dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Wasaniha, dan yang kedua, rukun iman yang kedua itu antu'mina, beriman bimalaikatihi, dengan malaikat-malaikat Allah. Bagaimana caranya beriman kepada malaikat? Bi anta taqidah, gambarannya dengan meyakini annahum, sesungguhnya malaikat itu adsamun, terdiri dari jisim, nuroniyatun yang bercahaya, latifatun yang lembut.
malaikat itu adalah jisim. Karena makhluk itu ya harus ada jisimnya, ya. Makhluk itu terdiri dari jisim, ya. Tapi nuroniyatun yang bercahaya, latifatun yang lembut, ya. Bedanya dengan kita ini kan jisim yang kasar. Kalau ruh mungkin lembut, ya. Tapi kalau kita ini punya jasad ini kasar, yang terdiri dari kulit, daging, dan tulang, ya. Kalau malaikat itu lembut, ya, cahaya yang sangat lembut. Cahaya biasa saja ini kan sudah lembut sekali. Cahaya lampu itu kita bisa merasakan enggak? Kan enggak bisa. Kalau terpaan angin misalnya, itu meskipun tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Asap, ya, bisa kita rasakan, ya, entah baunya, entah warnanya, meskipun tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Tapi kalau cahaya, nah ini nggak bisa dirasakan, ya. Cahaya ini nggak bisa dirasakan, tapi ada. Jenengan bisa lihat itu ada, tapi bagaimana bisa merasakan cahaya? Ya, itu indera penglihatan mungkin yang bisa. Nah, tapi malaikat ini cahayanya lembut sekali, sampai saking lembutnya kita nggak bisa melihat. Ya, cahayanya malaikat ini tidak bisa kita lihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mungkin melihat malaikat, ya. Ya, kalau Nabi udah pasti bisa melihat malaikat, ya. Itu pun Nabi Muhammad saja melihat malaikat biasanya tidak dalam wujud aslinya. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, itu luar biasa. Itu pas Mi'raj itu baru ngelihat itu. Itu dikatakan malaikat Jibril itu bentangan sayapnya itu satu sayap bisa menutupi ufuk bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Bentangan sayapnya itu antara timur dan barat. Jadi langit itu gelap kalau malaikat Jibril membentangkan sayapnya. Itu satu sayap, Pak. Padahal malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Itu bagaimana itu? Makanya kalau ya manusia nggak mungkin bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya, kecuali orang-orang tertentu tadi. Ada memang orang yang dijumpakan dengan malaikat, karena malaikat kalau datang ke Nabi kan dalam rangka mengirimkan wahyu. Kalau kepada manusia biasa, pada wali itu memberikan ilham. Ilham juga datangnya dari malaikat. Ya mungkin pada saat itu bisa menyerupai dengan manusia. Ya, bisa melihat malaikat tapi menyerupai manusia. Kalau menyerupai malaikat yang aslinya ya wah, repot itu, kayaknya semaput orangnya. Melihat malaikat itu pingsan, bisa seperti itu. Ya. Itu lembut sekali malaikat. Ya. Tercipta dari cahaya yang sangat lembut, ya. Kalau jin kan terbuat dari api, setan itu terbuat dari api. Nah, api itu cahaya juga tapi kasar, ya. Kasar, cahaya yang kasar. Tapi kalau malaikat cahaya yang sangat lembut. Dulu sahabat ada yang bisa berjumpa dengan malaikat, bisa melihat malaikat, ya ada. Tapi sahabatnya itu punya penyakitnya itu penyakit ambeien yang sangat parah, ya. Suatu ketika sahabat itu minta kepada Rasulullah untuk disembuhkan ambeiennya. Wahai Rasulullah, saya udah nggak tahan ini, penyakit ini kayaknya udah nggak bisa lagi, saya udah repot, ya, kalau punya penyakit ini nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Rasulullah mengangkat tangannya mendoakan kepada sahabat itu agar disembuhkan penyakitnya, langsung sembuh. Enak zaman Rasulullah, ya. Ya, sakit didoakan langsung sembuh, ya. Sa'labah itu miskin, didoakan Rasulullah, ya Rasulullah, saya udah nggak tahan dengan kemiskinan saya, tolong doakan saya. Ya, meskipun awalnya Rasulullah menolak, jangan, udah mendingan kamu kere aja. Wah, nggak bisa, udah nggak enak Rasulullah kere itu, miskin nggak enak. Itu teman-teman saya pada kaya semua, enak. Dan Sa'labah itu saking miskinnya, dia itu kalau sholat nggak pernah wiridan.
Jadi habis sholat, kalau kita kan Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Karena apa? Karena dia punya kain cuma satu-satunya kain itu harus gantian sama istrinya buat sholat. Kain yang bener nih, ya, kain yang bisa menutup aurat itu cuma satu-satunya. Jadi kalau habis sholat dia harus pulang lari ke rumah biar istrinya bisa sholat tepat waktu. Jadi miskinnya jenengan ini nggak ada apa-apanya dibanding Sa'labah itu. Sa'labah itu saking miskinnya sampai segitunya, dan dia rutin jamaah, ya hebatnya itu. Tapi nggak sabar. Suatu ketika dia udah nggak sabar, saya udah nggak tahan dengan kemiskinan ini. Mohon engkau doakan agar saya diberikan kekayaan. Jangan, Rasulullah. Ditolak, pulang dia. Biasa lagi hidup miskin lagi. Nggak tahan lagi, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah doakan saya biar kaya. Jangan, dah mendingan kamu miskin. Rasulullah. Mendingan kamu miskin. Ayo pulang lagi, miskin lagi. Kata Rasulullah mendingan miskin. Nggak lama datang lagi, ya Rasulullah bener-bener nggak tahan saya. Kata Rasulullah, ini orangnya ya lama ya. Rasulullah tahu levelnya, makomnya orang itu ada di mana tahu. Kata Rasulullah mendingan miskin, ya bagus saya emang miskin. Makanya kita berdoa kepada Allah juga jangan maksa. Memang kadang-kadang kita doa maksa, ya Allah nih saya demen sama itu cewek. Kalau dianya nggak demen, tolong bikin dia demen. Itu kan maksa namanya. Ya Allah saya udah capek miskin, kalau saya nggak bisa kaya, tolong rubah nasib saya biar kaya. Kadang-kadang kita doanya maksa gitu. Padahal kadang-kadang yang terbaik kepada kita, bagi kita kadang-kadang memang keadaan kita saat ini. Kayak Sa'labah itu, Rasulullah tahu dia sebaiknya miskin, tapi dia maksa. Akhirnya Rasulullah doakan betul, ya udah didoakan agar jadi kaya. Nggak cuma itu, Rasulullah hadiahkan dia 2 ekor kambing, 1 kambing jantan, 1 kambing betina. Ya karena doanya Rasulullah mustajab, nggak lama kambingnya beranak. Dari 2 jadi 4, dari 4 jadi 8, dari 8 jadi 16, dari 16 jadi 30, berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Yang tadinya dia miskin, nggak punya apa-apa, akhirnya bisa beli baju. Wah. Jadi jamaahnya bisa lancar. Tadinya dia Allahumma lantas jalan, karena dia bajunya sudah beli masing-masing, dia punya baju, istri punya baju, di masjidnya agak lamaan. Tapi awal-awal doang, ketika kambingnya masih bisa diurusin. Karena lama-lama kambingnya berjumlahnya ratusan bahkan ribuan, susah diurusin, akhirnya lama-lama wiridahnya ditinggalin. Allahumma lantas jalan lagi. Karena kalau dulu Allah melantas jalannya karena gak punya kain, sekarang karena ngurusin kambing. Lama-lama jamaahnya ditinggalin karena ngurusin kambing. Lama-lamanya Allah bilang sholatnya yang ditinggalin gara-gara ngurusin kambing. Nah, sampai sholatnya ditinggalin. Padahal Rasulullah tadi sudah mencegah dia tidak kaya. Nah, kalau ini sahabat, ada lagi sahabat bisa ngeliat malaikat tapi dia sakit ambien. Suatu ketika dia minta didoakan Rasul agar ambiennya hilang. Sama Rasulullah didoain langsung sembuh ambiennya. Tapi sejak saat itu dia tidak bisa lagi melihat malaikat. Wah, itu ada kompensasinya ternyata. Akhirnya dia mengadu lagi sama Rasulullah, Rasulullah, ini kenapa saya nggak bisa melihat malaikat lagi? Ya karena kamu sudah nggak sabar dengan sakitnya. Coba kamu sabar dengan sakitnya, pasti bisa melihat malaikat. Kalau gitu balikin deh sakit gue. Kalau ini balikin sakitnya, balikin. Akhirnya dibalikin sakitnya, sakit lagi dia. Ambien lagi, tiap hari darahnya ngucur dari pantatnya, ya, saking parahnya. Tapi bisa melihat malaikat lagi. Nah, karena apa? Kalau orang bisa melihat malaikat, apalagi bisa diiringi dengan malaikat, kita sadar ada malaikat yang menjaga kita, maka hati kita tentram, ya. Hati kita tenang, hati kita tentram. Bahkan kalau kita yakin ada malaikat di sekitar kita, padahal kita juga ada malaikat ya kanan kiri kita ya. Jadi karena kita nggak bisa ngelihat, nggak yakin, jadinya ya tetap saja gemerungsung ya. Tetap saja, kadang-kadang tetap saja kita mau dan tega, bahkan berani melanggar perintah-perintah Allah. Padahal kita tahu di kanan kita ada malaikat,
Raqib, di kiri kita ada malaikat atid, ya. Tapi karena kita tidak sadar, ya, jadi kita kadang-kadang berbuat demikian. Kalau kita sadar, apalagi senantiasa berzikir Allah Allah Allah, dikatakan dalam Al-Qur'an, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, Allah, orang yang berkata rabbunallah, Tuhan saya, Tuhan kami adalah Allah, dan benar-benar yakin dalam hati kita bahwasanya Tuhan kita adalah Allah, iman kita benar-benar kuat, maka tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka. Tatanazzal ini fi'il mudhari', ya. Turunnya itu terus menerus, berarti akan selalu menjaganya pada mereka yang meyakini Allah Tuhan kita itu. Ketika malaikat sudah turun kepada kita, sudah menjaga kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka kita tidak akan punya rasa khawatir, tidak punya rasa sedih, ya. Slow hidupnya, woles hidupnya, tenang aja, ya, tentram hati kita, ya. Tidak ada takut, ya. Takut didatangin debt collector lah, takut ada cicilan, ya. Kalau debt collectornya takut sendiri, jangan-jangan seperti itu, ya. Karena di hati kita ada Allah, ya. Rasulullah dulu ketika mau dibunuh, ya, oleh para pembencinya, ketika pedang sudah ada di lehernya Rasulullah, orang itu berkata, sekarang siapa yang akan menolong engkau? Rasulullah ditanya begitu, meskipun ada pedang di lehernya, jawabnya kalem aja, Allah. Ketika Rasulullah mengatakan Allah, orang itu malah gemeter, ya. Saking gemeternya pedangnya malah jatuh. Enggak cuman itu, orangnya pun ikutan jatuh, ikutan lemes. Karena Rasulullah ngomong Allah tadi, itu Allahnya udah luar biasa, ya. Mantepnya di hati tentang Allah itu udah luar biasa. Kalau kita kan enggak, kita baru tahu informasi di jalan itu banyak begalnya, kita udah melipir aja nyari jalan yang aman. Ya, karena di hati kita banyak takutnya, ya. Kalau orang yang Allah takhafu wa la tahzanu, mau terus enggak ada takut, enggak ada sedih. Apalagi diberi kabar gembira, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Diberi kabar gembira bahasanya nanti tempat kembali kita adalah surga. Masya Allah, luar biasa, ya. Itu kalau malaikat ada menjaga kita, gitu, ya. Ketenangan ada di hati kita. Laisu, tidak ada bagi malaikat dukuran berjenis kelamin laki-laki, wala inasan, dan tidak berjenis kelamin perempuan juga. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, ya. Karena dalam keyakinan, karena malaikat ini kan ada dalam semua keyakinan agama. Ada agama-agama tertentu yang mengasosiasikan, memajazkan, ya, mempersepsikan malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, ya. Dewa-dewa itu kan malaikat mungkin, ya, itu ada laki-laki rata-rata seperti itu. Tapi ada juga yang mengasosiasikan malaikat itu dengan perempuan, ya. Malaikat itu perempuan, peri itu kan perempuan, ya. Malaikat itu bukan laki-laki, laisul dukuran wala inasan wala khunasan, dan bukan pula khunsa. Khunsa itu kan ada laki-laki, ada perempuan, ada khunsa. Kalau dalam terminologi fikih, ya, khunsa itu berjenis kelamin ganda, bukan banci, bukan. Kalau banci perapatan itu kan laki-laki pakai make up, ya kan, kemudian pakai pakaian perempuan, kemudian bersuara juga suara perempuan. Tapi kalau dikejar Satpol PP, suara laki-lakinya keluar. Itu bencong. Kalau khunsa ini berjenis kelamin ganda. Nah, ini memang ada pembahasan dalam fikih. Nah, malaikat bukan juga seperti itu. La aba lahum wa la umma lahum. Malaikat juga tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nah, lahum bagi malaikat
shadiquna itu yang bisa dipercaya, fima dalam perkara, akhbaru yang mengabarkan, bihi dengan ma, anillahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar-kabar yang dibawa oleh malaikat itu adalah kabar-kabar yang dipercaya, yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu kadang-kadang memberikan pemberitaan, memberikan kabar berita, tidak hanya kepada Nabi tapi juga kepada hamba-hambanya Allah yang soleh, ya, ngasih kabar berita, ngasih informasi bocoran langit, ya. Makanya kadang-kadang wali itu kalau pas kasaf itu bisa apa, kalau dalam istilah Jawa itu weruh sak durunge winarah, ya, tahu sebelum kejadian, ya. Tapi hati-hati, setan juga bisa mencuri kabar dari langit, ya. Setan itu bisa mencuri informasi dari langit. Kalau malaikat nggak mencuri, memang diizinkan oleh Allah untuk membawa kabar dari langit. Tapi setan itu bisa mencuri kabar dari langit. Makanya dukun kadang-kadang benar. Sampean tanya ke dukun, Mbah, nanti malam biasanya apa? Malam togel itu keluarnya malam apa? Ya, udah nggak ada ya? Emang nggak ada ya? Malam Sabtu ya? Atau malam Rabu dulu kalau nggak salah. Oh, Singapura. Mungkin beda-beda kali ya. Itu nanti malam Sabtu yang keluar nomornya berapa? Dikasih tahu kadang-kadang, dukun itu kadang-kadang ngasih tahu. Dan kadang-kadang benar. Ya. Kadang-kadang benar karena setan juga tahu kadang-kadang informasi dari langit, ya. Jadi ya yang percaya dukun itu ya hati-hati, ya, karena biasanya kompensasinya itu berupa kesyirikan, ya. Kalau kita mempercayai orang-orang soleh karena itu berdasarkan informasi yang valid dari malaikat, kompensasinya berupa tauhid. Jadi harus hati-hati, ya. Dukun itu kadang-kadang juga banyak benernya, tapi juga tidak sedikit salahnya. Tapi yang benernya itu juga tidak benar. Maksudnya tidak benar itu karena kompensasinya tadi berupa kesyirikan. Karena setan mendapatkan informasi juga untuk menyesatkan manusia. Ketika setan mendapatkan informasi valid misalnya dari langit, maka dia akan berikan informasi itu kepada orang yang mau untuk menentang Allah. Ya, itu setan seperti itu. Makanya jenengan mau kaya bisa bikin perjanjian dengan setan, datang ke Gunung Kemukus, datang ke Gunung Kawi, bisa jadi kaya, ya. Tapi perjanjian dengan setan yaitu kesyirikan. Miara tuyul, ya, miara genderuwo, bisa kaya. Nanti, tapi perjanjian dengan setan itu harus hati-hati seperti itu. Dan itu yang punya akses ke arah setan itu ya dukun, ya, dukun, termasuk dukun santet, segala macam. Dukun palsu malah mending tuh, berarti kan dia palsu. Jangan-jangan dia kiai palsu jadi dukun. Ya. La yakuluna, malaikat tidak makan, wala yashrabuna, dan tidak minum. Ya, beda sama kita makan minum. Kalau kita banyak makan banyak minum berarti pasti bukan malaikat. Semakin banyak makannya semakin bukan malaikat. Tapi kalau manusia banyak makannya wajar, apalagi berat badannya kan juga, badannya gede ya, makannya harus banyak. Apalagi dalam masa pertumbuhan, kayak Pak Denny kan rambutnya lagi numbuh tuh, makanya harus banyak. Wala yatanakahuna, dan malaikat tidak menikah, wala yatawaladuna, dan malaikat tidak beranak, wala yanamuna, malaikat tidak tidur. Kalau kita tidur terus, ya, malaikat tidak pernah tidur. Wala tuktabu, dan malaikat tidak dicatat apa a'maluhum, amal-amalnya malaikat, di anhum, karena sesungguhnya malaikat itu al-kuttabu, para pencatat. Malaikat tidak nyatet, tidak dicatat amalnya karena malaikat itu yang nyatat amal, ilok nyatat amalnya sendiri. Nanti dibener-benerin semua. Itu kalau kita manusia kalau suruh nyatat amalnya sendiri-sendiri, udah bener semua, udah amalnya.
Wala yuhasabuna, malaikat tidak dihisab di annahum, karena sesungguhnya malaikat itu al-husabu, yang menghisab ya. Al-kutab, al-husab itu jamak taksir ya. Wala tawazan, wala tuzana, dan malaikat tidak ditimbang a'maluhum, apa amal-amalnya, li annahum, karena sesungguhnya malaikat itulah sayyiati, tidak ada keburukan lahum bagi malaikat. Malaikat tidak ditimbang amalnya karena nggak ada jeleknya. Malaikat tidak pernah berbuat hal-hal yang melanggar perintah Allah, tidak pernah melanggar larangan Allah, selalu taat pada perintah Allah. Jadi tidak perlu dihisab, tidak perlu dicatat, tidak perlu ditimbang. Sekarang percuma ditinggal, nggak pernah berbuat jelek kok. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat pasti tuntas, pasti tuntas pelaksanaannya. Kita kan diperintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain kecuali untuk beribadah. Tapi apa faktanya? Ibadah banyak kita langgar ya. Malah yang haram-haram banyak kita terjang. Tapi kalau malaikat, begitu Allah ciptakan, Allah perintahkan malaikat untuk berbuat sesuatu, maka malaikat pasti kerjakan itu dengan maksimal. Allah perintahkan malaikat sujud, ya sujud aja. Allah perintahkan malaikat bertasbih, ya bertasbih terus. Allah perintahkan malaikat rukuk, ya rukuk terus. Allah perintahkan malaikat bertakbir, ya takbir terus ya. Kalau kita enggak, itu makanya malaikat tidak perlu dihisab amalnya, tidak perlu ditimbang amalnya. Mana tadi? Wa yahsyuruna, dan dikumpulkan para malaikat ma'al jinni, beserta para jin, wal insi, dan manusia. Nanti di padang mahsyar kita semua dikumpulkan beserta jin dan malaikat. Nah, nanti kalau di padang mahsyar baru deh kita bisa melihat malaikat. Ini ketika padang mahsyar sudah digelar, ini kumpul semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Manusianya saja berapa miliar banyaknya. Itu belum jinnya, belum malaikatnya, tumplek-plek di situ jadi satu. Ya. Tidak ada yang pakai alas kaki, tidak ada yang pakai baju, semuanya telanjang. Ya. Jelek banget ya kita, ya. Keadaannya seperti itu. Insyaallah. Itu nanti di padang mahsyar semuanya dikumpulkan, termasuk di situ ada para malaikat. Yashfa'una, memberikan pertolongan para malaikat fi asati bani adama, pada manusia anak Adam yang berbuat maksiat. Nah, tapi nanti malaikat di padang mahsyar termasuk yang akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada manusia-manusia yang pernah berbuat kesalahan selama hidupnya ya. Ya, tentu saja setelah melalui proses yang panjang ya. Proses yang panjang, entah dihisab, entah ditimbang ya, dan lain sebagainya. Wa yara, dan melihat pada malaikat siapa al-mu'minuna, orang-orang beriman, fil jannati, di dalam surga. Manusia bisa melihat malaikat dalam bentuk aslinya nanti di surga. Ya, kalau di surga muat tuh malaikat. Kalau di dunia, kalau manusia diperlihatkan bentuk malaikat yang asli, kasihan. Ya, satu malaikat aja bisa nutupin yang lain. Ya. Tapi kalau di surga muat tuh, kita bisa melihat malaikat banyak nanti di surga. Ya. Wa yadkhuluna, dan pada masuk malaikat al-jannata, di surga. Wa yatanawaluna, dan menjadi perantara an-ni'mata, pada kenikmatan fiha, di dalam surga, perantara mendapatkan kenikmatan fiha, di dalam surga, bima, dengan sesuatu sya'a, yang dikehendaki siapa Allah ya. Jadi di surga nanti kita semua akan mendapatkan pelayanan istimewa dari para malaikat ya. Lakin qala, tetapi berkata siapa Ahmad as-Suhaimi, Syekh Ahmad as-Suhaimi, waja'a, dan datang kabar an Mujahidin, dari Imam Mujahid ya. Imam Mujahid ini termasuk generasi tabi'in
termasuk para pembesar tabi'in, ya, orang yang sangat alim karena beliau berguru kepada para sahabat, termasuk gurunya adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Perkara tadi yang bisa dipastikan annahum sesungguhnya malaikat itulah yakuluna tidak makan malaikat fiha di dalam surga, wala yashrubu dan tidak minum malaikat, wala yanakahun dan tidak menikah malaikat. Di surga malaikat sama seperti di dunia, dia tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Wa annahum dan sesungguhnya malaikat yakununa keadaannya malaikat kama sebagaimana kanu ada malaikat di dunia. Keadaan malaikat sama halnya ketika keadaan malaikat di dunia itu sama halnya dengan keadaan malaikat ketika keadaan malaikat di surga itu sama halnya dengan keadaan malaikat ketika di dunia. Dunia itu alam dunia maksudnya, ya, alam dunia. Bukan bentuk bumi ini, bukan, tapi alam dunia. Jadi di alam dunia kan malaikat tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Maka di surga pun nanti demikian. Di surga pun demikian. Wahada dan ini, ya, itu yakdi juga disimpulkan annal hura, ini malaikat tadi ya, keadaan malaikat, annal hura sesungguhnya bidadari, wal wildana dan wildan. Jadi nanti di surga itu ada yang namanya hur. Hur itu bidadari, ya. Bidadari itu pelayan nanti di surga. Dan satu lagi namanya wildan. Wildan itu pelayan juga tapi bocah. Pelayan anak-anak, ya, anak-anak. Diriwayatkan wildan itu nanti orangnya masih kecil, ya namanya juga wildan, bocah kecil, bocil ya, bocil, kepalanya tidak ada rambutnya, nggak ada alisnya, ya kayak tuyul ya, tapi menyenangkan, ya, dalam bahasa Inggris good looking, ya, dilihatnya tuh enak, nyenengin, ya sama kayak kita punya bocah-bocah itulah. Kalau kan yang bikin rame surga nanti itu tuh wildan tuh, lari-larian, ya, main petak umpet, kayak gitu. Jadi di surga itu yang bikin hiburan, ya, mereka yang akan menghibur para penduduk surga. Di samping tentu saja bidadari, ya. Bidadari itu cantik, Pak, ya, luar biasa cantiknya. Tapi lebih cantik bini kita nanti di surga. Ada bininya kan di sini kan, harus gitu ngomongnya. Bidadari itu cantiknya, luar biasa cantiknya. Tapi lebih cantik bini kita di surga. Kalau masuk surga. Karena nanti di padang mahsyar itu kalau nanti kita tidak soleh, ya nuwun sewu. Andai kata suami istri nih, suaminya soleh, istrinya tidak soleh, maka akan berpisah di padang mahsyar itu. Berpisah. Kalau anaknya soleh, orang tuanya tidak soleh, berpisah juga sama. Ya, wow, udah repot di padang mahsyar. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Hari di mana semua orang berlari, ya, saling berpisah. Min akhihi dari saudaranya, wa ummihi dari ibunya, wa abihi dari bapaknya, wa sahibatihi dari teman-temannya, wa banihi dari keluarga besarnya. Ya. Berlarian, gak ada yang peduli. Makanya kalau itu kondisinya kalau memang tidak sama. Kalau kita berpisah nanti saling menangis, sama kayak misalnya kalau kita berpisah di dunia ini, ada orang meninggalkan kita, mendahului kita akan nangis. Ya Allah, nangis kita. Cuman sampai segini perjumpaan kita, dia sudah mendahului kita. Itu sama yang mati. Sama yang tidak mati, kalau kita nitipin anak di pesantren aja nangis, ya kan, karena kita berpisah. Nah ini nanti di akhirat kalau nanti satu pihak tidak soleh, itu akan berpisah dengan orang yang soleh. Suami yang soleh, istri yang tidak soleh, maka akan berpisah. Pun sebaliknya, istrinya soleh, suaminya nggak soleh pun akan berpisah. Nanti berpisahnya juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tahu nih hasil pengadilannya seperti apa. Oh, kita divonis kamu
min ashabil yamin, ya. Yang satunya min ashabis shimal, satu dari golongan kanan, satu dari golongan kiri. Golongan kanan yang akan selamat, yang kiri yang akan celaka. Suami istri peluk-pelukan, Pak, Masya Allah. Dek, cuman sampai di sini perjumpaan kita, selebihnya akan berpisah abadan abada selama-lamanya. Makanya ngeri, Pak, nanti di akhirat itu. Kalau kita tidak bisa membimbing keluarga kita, bisa jadi nanti kita berpisah dengan istri kita atau dengan anak-anak kita. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jangan sampai nanti kita berpisah. Ya. Kan enggak enak. Di dunia aja kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi itu sedihnya luar biasa. Apalagi di akhirat, dan kita tahu perpisahan itu akan menyebabkan yang satu mendapatkan nikmat, yang satu akan celaka selama-lamanya. Itu kayak gimana sedihnya. Bahkan diriwayatkan nangisnya tidak akan berhenti sepanjang 40 tahun. Karena saking sedihnya kita berpisah dengan orang yang kita cintai. Kalau kita sekarang berpisah dengan anak di pesantren, nangis, sedih, tapi masih punya harapan suatu saat akan ketemu. Bulan depan gak ketemu, dijenguk. Pandemi gak boleh ketemu, tahun depan gak ketemu, bisa dijenguk. Ya. Kita berpisah dengan orang karena terpisah jarak misalnya, pasti punya harapan, punya keyakinan suatu saat akan ketemu. Bahkan kita ditinggal mati pun kita masih punya keyakinan mati kita suatu saat akan berjumpa kembali di alam yang berbeda, kan begitu. Tapi kalau sudah di akhirat dan diputuskan vonis oleh Allah, kamu di sini, satu di surga, satu di neraka, perpisahan itu sangat menyakitkan. Masya Allah, kita berpisah. Bayangin kita berpisah dengan anak kita, bayangin kita berpisah dengan istri kita, istri membayangkan berpisah dengan suaminya, dengan anak-anaknya, atau dengan orang tuanya, hanya karena kita di dunia tidak bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam beragama. Ya, makanya ini peringatan buat kita sih, ya. Jangankan bisa mencium bau surga nanti, ya. Jangan-jangan kitanya yang tidak soleh, ya. Jangan-jangan kitanya yang akan terpisah dari istri kita di akhirat nanti karena kitanya tidak soleh. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Ini sih mumpung masih ada kesempatan, ya syukur kita. Ingat, ya, suatu saat kita akan dibangkitkan kembali Allah di akhirat, maka mumpung masih hidup di dunia, ya berbuat sebaik-baiknya, ibadah sebaik-baiknya, muamalah juga sebaik-baiknya. Karena kalau jenengan ingat, pikir-pikir lagi, yang mencelakakan kita di akhirat itu kebanyakan adalah karena pergaulan sosial. Karena ibadah sosial itu kan lebih banyak daripada ibadah yang sifatnya hablum minallah. Kalau jangan coba angan-angan, ibadah yang sifatnya hablum minallah itu berapa banyak sih jenisnya? Paling sholat doang kayaknya, ya. Zakat ada dimensi sosialnya juga. Paling puasa, as-saumuli kata Allah, puasa itu milikku, wa ana azibi. Dalam hadisnya seperti itu, ya. Sama haji. Tapi ketika jenengan menyakiti saudara sampean, ketika kita menyakiti tetangga kita, ketika kita menzalimi orang lain, maka di akhirat amal baik kita akan ditransfer ke orang yang kita sakiti, sehingga kita celakanya di sana itu bisa jadi karena hal-hal semacam itu. Di dunia kita pernah memfitnah, di dunia kita pernah hasud kepada orang lain, di dunia kita pernah berbuat zalim kepada orang lain, banyak hal-hal yang keburukan kepada orang lain, dan kita belum sempat minta halalnya kepada orang tersebut, maka di akhirat kita amal-amal baik kita yang sudah kita kumpulkan itu sia-sia, ya. Karena diambil semua oleh orang yang kita sakiti, oleh orang yang kita zalimi. Sebaliknya, kalau memang sudah tidak ada lagi amal kita yang bisa ditransfer, dosa orang itu, keburukan yang ditimpakan kepada kita semua, naudzubillah, ya.
Ya, makanya jangan harap orang yang demikian itu bisa mencium baunya surga, apalagi sampai bertemu dengan bidadari dan para wildan tadi. Ya. Nah, bidadari itu nanti di surga baru kita ketemukan. Tenang aja Bu, ya bidadari cuman pelayan kok nanti, ya. Cuman pelayan. Wildan juga pelayan. Tetap yang jadi permaisuri istri kita, ya. Ini kalau ngaji malam Senin mungkin ngomongnya beda ini. Nah, ibu-ibunya nggak ada sana. Nah, ya, ini di kandang macan ya. Repot ini. Ya, tapi memang faktanya demikian kok. Faktanya demikian ya. Bidadari secantik apapun tetap lebih cantik istri kita. Karena apa? Bidadari itu bukan jenisnya kita. Bidadari itu terbuat dari cahaya. Ya. Cahaya itu kelihatannya indah, tapi kan nggak bisa dinikmati maksimal. Ya. Sampean mau kelon sama cahaya kan nggak susah, nggak mungkin. Kelon paling enak ya sama istri kita lah, ya paling top itu. Ya, yang bisa dikelonin kan istri kita. Cahaya kan ya kelihatannya aja indah, kelihatannya bagus, ya. Yang bisa dikeloni istri kita. Aman udah, istri kita aman udah, ya. Adi annal khura, sesungguhnya bidadari wal wildana. Iya, masa kelon dengan cahaya, nggak mungkin kan? Hidup istri, ya. Ya. Pokoknya sukses buat istri kita. Ya. Omongan saung beda lagi. Nanti malam kita ke saung ngomong yang beda, ya. Saya tuh rencana bikin buku padahal, ya judulnya Saung Santri. Konsepnya sudah ada, tapi males nulisnya. Jadi sama aja ya. Konsepnya sudah ada. Mudah-mudahan ada kekuatan, tidak malas maksudnya buat nulisnya. Karena tokoh-tokohnya real itu, ya ada Beno, ada Doni, ada Denny, kan ada Bang Haji, ada Bib Depi, real tokohnya itu. Ya, lakonnya real. Bentuknya cerpen, ya, cerpen tapi kumpulan cerpen gitulah. Tapi ya pasti dalam konsep sih. Sudah ada beberapa tapi malas banget saya mau nuntaskannya itu. Karena saya tuh lebih suka ngetik di HP daripada di komputer, aneh. Masalahnya ketik di HP itu capek jempolnya. Ya. Kalau di komputer kan enak. Ya. Komputer saya nganggur. Ya. Kalau di depan komputer itu inspirasinya nggak ketemu. Di HP sambil rebahan, gitu tiba-tiba ketak-ketik jadi, ya kan? Ya. Saya kalau nulis status Facebook panjang itu justru nggak pernah melalui komputer, pasti di HP. Ya, dan status Facebook saya biasanya panjang-panjang, pasti di HP. Tapi itu capek di HP itu, ngetiknya capek. Ya, itu judulnya, rencananya bikin judul Saung Santri. Ya. Karena memang kadang-kadang kalau malam jadi kayak santri, kayak pesantren soal itu, kadang-kadang ada yang ngaji segala macam, kan. Ada yang nanya, nah itu sisi lebihnya saung, Bu. Jadi ibu-ibu kalau bapaknya ke saung jangan dilarang, ya. Termasuk sayanya. Gitu. Tapi alhamdulillah saya mah nggak pernah dilarang sama istri saya. Apalagi video call, nggak pernah. Nah, enggak ada. Annal khura, sesungguhnya bidadari wal wildana dan wildan itu kadzalika sebagaimana malaikat. Jadi bidadari dan wildan itu tidak makan, tidak minum. Nah, ini kan repot. Jadi secantik apapun bidadari nggak bisa nemenin kita makan. Yang nemenin kita makan bini kita nanti di surga. Ya, yang nemenin kita makan. Jadi yang nemenin kita makan bareng bidadarinya ngeliatin doang kita makan. Ngeliatin doang. Yang nemenin kita makan kebuli, makan sate padang, ya, makan martabak di surga itu ya, bini kita nanti, bukan bidadari, bukan wildan. Karena bidadari dan wildan sebagaimana malaikat, dia tidak makan, tidak minum, tidak tidur juga, ya. Kayak malaikat persis lah. Ya. Intaha, demikian keterangan tentang wildan dan bidadari. Wa yamutuna, dan mati malaikat, wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmat wa amitna fi tariqatihim wa minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmati wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti ada hidangan mie apa namanya? Mie apa namanya, Bu? Bukan, mie Jawa. Mie nyemek atau mie Jawa gitu ya. Itu yang bikin mbak-mbaknya yang ikut saya tuh, Mbak Eri sama Mbak Siti ya. Dia yang sudah bekerja keras untuk melayani bapak-bapak sekalian. Nah, itu bidadari berarti itu karena melayani ya. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Teh Eri sama Teh Siti ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Panjang umurnya, murah rezekinya, murah jodohnya juga. Nah, ya. Hadanallahu ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.